Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak kelas 4? Hari ini kita belajar IPA mengenai daur hidup makhluk hidup. Hari ini kita membahas tentang daur hidup hewan dengan metamorfosis. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah siklus yang dialami makhluk hidup termasuk hewan dari kecil sampai dewasa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang daur hidup hewan dengan metamorfosis. Perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi hewan dewasa disebut metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuk tubuh hewan, metamorfosis dibagi menjadi dua golongan, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hari ini kita akan membahas tentang metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan saat lahir berbeda sekali dengan bentuknya ketika hewan dewasa. Hewan bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Telur menetas menjadi ulat. Ulat memakan dedaunan hingga tubuhnya membesar. Ulat berganti kulit berkali-kali. Ulat mengeluarkan semacam benang sutra untuk melekat pada daun atau batang. Lalu ulat melepas kulitnya untuk yang terakhir kali dan menjadi kepompong atau pupa. Kepompong memiliki kulit yang keras. Selama masa kepompong, ulat berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kira-kira 14 hari, kupu-kupu keluar dari kepompong, menjadilah kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu hidup dengan memakan nektar yang ada di dasar bunga. Kupu-kupu dewasa berkembang biak dengan bertelur. Dari telur ini daur hidup kupu-kupu yang baru dimulai lagi. Jadi namanya daur hidup itu berputar. Setelah menjadi telur, nanti dewasa kembali lagi ke telur dan seterusnya. Begitupun dengan daur hidup nyamuk, dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di air. Telur menetas menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik hidup di air. Jentik-jentik juga mendapatkan makanan di air. Jentik-jentik akan tumbuh dan berubah menjadi pupa. Pupa tidak bergerak. Pupa dapat berpindah karena gerakan air. Selanjutnya, pupa berubah jadi nyamuk. Nyamuk terbang ke udara. Nyamuk dewasa memakan nektar bunga. Nyamuk betina juga memakan darah hewan atau manusia untuk memperoleh protein. Nyamuk dewasa akan kembali ke air untuk bertelur. Beberapa jenis nyamuk melekat telurnya di air kotor. Beberapa jenis nyamuk lainnya meletakkan telurnya di air jernih. Jadi siklusnya pun sama ya, dari telur menjadi dewasa dan kembali lagi menetaskan telur. Yang terakhir, daur hidup lalat. Daur hidup lalat juga dimulai dari telur. Telur lalat biasanya diletakkan di tempat-tempat yang kotor, biasanya di atas timbunan sampah dan kotoran. Selain itu, lalat juga meletakkan telur-telurnya di atas makanan yang terbuka. Telur yang baru menetas memerlukan bahan makanan untuk pertumbuhannya. Telur menetas menjadi belatung. Bentuk belatung seperti ulat kecil. Belatung bergerak dan merayap mencari makanannya. Belatung paling banyak berada di tempat yang kotor dan bau. Lalu belatung tumbuh dan berubah menjadi pupa. Pupa tidak bergerak. Pupa menempel di tempat yang kotor. Setelah beberapa hari, pupa berubah menjadi lalat.
Lalat terbang dan mencari makanan di tempat kotor. Lalat dewasa bertelur di tempat itu juga. Nah, itu siklusnya, kembali lagi ke telur dan sampai lalat. Jadi lalat ini tumbuhnya di tempat-tempat kotor dan makanan terbuka. Jadi jangan sampai rumah kita kotor atau lingkungan kita kotor dan jangan ada makanan yang terbuka yang menjadi tempat tumbuh kembangnya lalat. Baik, sekian materi hari ini, semoga kalian memahami. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.